sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi belajar fisika bersama Ibu. Hari ini kita mau belajar apa? Oke, yang tidak hadir hari ini siapa? Valita aja. Sakit? Oke. Semoga Valita bisa segera disembuhkan supaya bisa beraktivitas kembali seperti semula. Kalian juga tetap jaga kesehatan ya, karena cuacanya udah mulai ini lagi nih, berubah-ubah lagi. Oke. Sesuai dengan judul, kita akan belajar terkait gelombang cahaya. Di pertemuan sebelum-sebelumnya, kita udah belajar banyak banget tentang gelombang. Ada gelombang apa aja? Stasioner, terus berjalan, terus elektromagnetik, terus bunyi, terus apa lagi? Belajar apa lagi? Gelombang apa lagi? Gelombang cahaya baru hari ini. Intensitas bunyi. Iya, oke, udah cukup. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar terkait gelombang cahaya, masih tentang gelombang ya. Belum beres nih gelombangnya. Oke, coba kalian sekarang perhatikan fenomena ini. Udah? Dilihat sekali lagi ya. Ibu play sekali lagi. Emang itu kaca ya? CD, betul. Yang kalian amati dari video ini apa? Pemantulan. Oke. Terus apa lagi? Gelombang cahaya. Apanya emang jadi yang jadi gelombang cahaya? Spektrum warna. Oke. Tadi si senternya dia dipantulin kemana? Bukan dipantulkan, disinarkan kemana? Ke CD. CD-nya ketika dilihat di layar, dia akan membentuk apa? Pelangi atau warna-warna. Menurut kalian, kenapa kok bisa jadi seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Apa? Ada gelombang. Siapanya yang jadi gelombang di sini? Cahaya. Apakah benar cahaya itu gelombang? Kenapa cahaya bisa disebut sebagai gelombang? Kan baru hari ini belajarnya. Kenapa enggak tadi dari peristiwa tadi? Kenapa kok bisa dia ada muncul warna-warna? Iya, pelangi, warna-warnanya pelangi. Kenapa bisa jadi kayak gitu? Belum tahu. Iya, gimana sih ya? Oke. Coba, tapi fenomena ini nanti harus kalian cari tahu sendiri setelah kalian investigasi lewat pet. Ya. Nah, sekarang kenapa kan tadi ada yang bilang cahaya itu disebut sebagai gelombang? Apakah benar cahaya itu gelombang? Sekarang kita lihat di sini. Ketika ada suatu cahaya melewati celah, dia akan dibelokkan di ujung-ujungnya. Setelah dibelokkan, disebarkan. Ya, jadi ada cahaya masuk ke celah, dibelokkan di ujung-ujungnya, setelah dibelokkan disebarkan. Oke. Ini disebutnya sebagai difraksi atau diffraction. Berarti difraksi itu apa? Peristiwa pembelokan dan penyebaran cahaya ketika melewati celah sempit. Kan tadi kalian bilang cahaya itu suatu gelombang. Ini kita belum tahu nih apakah dia cahaya, apakah dia bentuknya cahaya atau apa. Ya. Tapi si difraksi ini itu dia jadi salah satu sifat gelombang. Kalau cahaya punya sifat difraksi, berarti dia bisa disebut sebagai gelombang. Tapi apakah cahaya punya sifat difraksi atau enggak? Ya. Karena sifat difraksi ini dia berlaku di gelombang bunyi, berlaku juga di gelombang air. Ya. Sekarang Oke, ini ya tadi difraksi cahaya. Proses pelenturan atau penyebaran gelombang yang melalui celah.
Tapi ada syaratnya. Syaratnya kalau si panjang gelombang sama lebar celahnya itu sebanding. Sebanding artinya apa? Antara dia sama atau bisa jauh lebih kecil. Ya, baru dia bisa terjadi difraksi. Kalau misalnya lebar celahnya jauh lebih besar dibanding panjang gelombang, berarti itu dia tidak bisa terjadi proses difraksi. Ya, jadi lebar celahnya harus kecil, kayak panjang gelombang. Sekarang, bedanya apa di sini? Kalian tahu kan kalau sifat cahaya itu bisa merambat lurus? Tahu kan di SMP belajar kan cahaya bisa melambat lurus? Seharusnya nih ya, kalau misalnya orang berpikir atau kalian dulu berpikir kalau misalnya cahaya punya sifat merambat lurus, seharusnya kalau misalnya cahaya melewati celah sempit harusnya lurus aja dong. Enggak disebar kayak gini. Tapi dalam kenyataannya, kalau misalnya si cahaya itu disinarkan lewat celah, itu dia akan menyebar. Kalau misalnya dia menyebar, kan tadi sifatnya apa? Difraksi. Berarti di sini terbukti kalau cahaya itu merupakan salah satu gelombang, ya, gitu. Oke, valid berarti ya, cahaya itu adalah gelombang. Oke. Nah, biar nggak ibu aja yang jelasin, biar kalian yang nyari tahu sendiri hubungan-hubungan dari variabel difraksi itu apa. Sekarang silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, jangan ada yang mepet ke belakang ya. Area sini aja. Ayo, cepat. Apa? Yang 6 orang enggak, yang 6 orang aja. Jadi ada 6 kelompok ya. Ayo. Iya, laptopnya dibawa ya. Perwakilan aja. Ayo berkumpul dulu. Ayo. Jangan mepet ke sana dong, kelihatan. Tapi ini berapa ini? 5. Yang 6 orang, satu kelompoknya 6 orang. Iya. Bukan yang kasus ya. Bukan yang kelompok kasus. Iya, ini dipisah. Iya. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa? 6 gak sih kalian? Ya, itulah. Itu jangan di sana tuh. Di sini nih, pindah. Pindah sini. Udah dapat belum? Ini udah dapat belum? Apa? Untuk kelihatan pindah sana. Oh, kamu kalau mau sini. Sok atuh maju. Ada nggak laptopnya? Apa bawa? Ya udah di HP bisa kak. Dipakai. Ini slidernya itu loh, takutnya susah kalau di HP tuh. Cuman kalau misalnya bisa masuk, coba dulu aja. Udah duduk berkelompoknya. Udah, oke. Silahkan diisi identitas, dibaca instruksinya harus ngapain.
Silakan dibuka. Dipilih yang wave interference. Kalau ada koneksi bro, kamu pakai apa? Warna wifi. Ada. Udah? Iya. Gak ada ininya, sinyalnya. Aduh, terkenal. Emang Warna bocor. Suaranya bocor. simulasi. Udah dibuka webnya? Simulasi dulu ya. Iya. Yang cahaya. P6 bukan web. Ya. Terus udah dibuka webpad, pilih yang P6. P6 ada di bawah kok. P6. Terus yang wave interference atau wave apa ya? Interference. Wave. Pilih maaf, pilihnya yang diffraction. Ada di mencantumkan linknya sih. Simpan dulu. Iya. Sudah dibuka, ada sinyalnya. Oke. P6 wave, cari wave. Udah dibuka wave. Wave kan gelombang wave. Wave interference. Nah. Bukan yang itu. Coba pilih wave apa? Ada nggak? Iya. Ini mau pakai HP siapa ini teh? Satu aja. Satu aja dong. Yang mana cepat? Yang mana? Mau dicari ini sama ibu. Gak nemu. Sebentar. Ada wave interference. Udah? Ada nggak? Bener yang tadi kita wave interference. Lupa ibu lupa. Udah belum? Ada nggak? Iya yang ini. Iya. Yang ini pilih yang diffraction. Pilih yang diffraction, ada, dibuka dulu makanya. Dibuka dulu. Nih, pilih yang diffraction. Oke, udah semuanya ya dibuka. Silakan dibaca dulu instruksinya. Kalian harus ngapain di situ? Harus melihat apa? Masih loading. Ini udah hotspot ini. Ini udah bisa. Marahin. Apa itu? Ada bisa nggak ini?
berapa? Ini kan harus konstan. Enggak, ini konstan. Kalau 3 itu dia nilai panjang gelombangnya. Iya, ininya dipilih 3, ya terserah kalian. Ininya di konstan dua-duanya. Apa? Boleh. Boleh kalian mau kayak gini juga atau mau kalian pindah-pindahin lagi juga boleh. Iya. Tapi yang penting nilai ininya konstan, nilai panjang gelombangnya beda. Gitu. Udah diffraction ya. Instruksinya gimana? Kan ada 2 percobaan tuh di situ. Ada 2 percobaan gitu. Yang pertama harus ngapain? Percobaan pertama ngapain? Pengaruh panjang gelombang terhadap pola. Sekarang yang diminta minimal 3 panjang gelombang yang berbeda. Kalian pilih, ini panjang gelombang di sini ubah-ubahnya. Bebas, kalian mau nilai berapapun. Terus nilai width sama height-nya. Ini width. Diameter itu dibikin konstan aja. Misalkan ini 0,10 ya sama terus untuk percobaan pertama. Nah, percobaan kedua beda lagi. Iya buat width-nya. Iya. Itu ketinggian. Iya. Ini juga sama harus dibikin konstan juga. Bebas. Bisa mau ini 0,10, yang ini 0,20. Bebas. Apa? Hey. Kenapa emang? Apa? Berarti harus ditetapin kalau ini yang si lebar selanya harus dibikin tetap. Nanti masukin kamu nilai lebar selanya berapa di sini. Yang tinggi celahnya yang sebelahnya. Yang itu juga sama harus dikonstanin. Tuh, kan dikontrol tetap juga. Jadi yang bagian bawah itu dibuat tetap, tapi yang diubah-ubah itu panjang gelombangnya. Iya, terserah kalian itu mau pilih yang berapa panjangnya. Nanti dilihat. Iya, pencet. Sok pencet. So amazing. Wah. Apa kenapa? Iya. Terus di situ di instruksi di percobaan pertama harus ngapain dia? Di percobaan pertama apa? Percobaan pertama ngapain? Pengaruh panjang gelombang terhadap pola cahaya. Instruksinya, baca instruksinya apa? Atur. Apa aja yang harus dibuat tetap di situ? Itu ada tuh, atur simulasi sebagai berikut. Lebar cerah sama tingginya ya kan harus dibuat tetap. Ini lebar cerah, ini tinggi, dibuat tetap dua-duanya. Nilainya berapa? Nanti misal ini kan 0,10. Kalian masukin di situ, berarti nilai width-nya atau diameternya 0,10 mm misalnya kayak gitu. Terus nilai tingginya ini 0, berapa? 0, nanti kalian ubah aja jadi berapa. Tapi harus dibuat tetap selama si panjang gelombangnya diganti-ganti. Itu kan diminta ubah 3 panjang gelombang. Nah, nanti kalian ubahnya di sini. Ini diubah-ubah sebanyak 3 kali. Tapi ininya harus dibuat tetap aja. Buat yang percobaan kedua, panjang gelombangnya yang dibuat tetap, ininya yang diubah-ubah. Tapi tingginya tetap ya. Yang diubah-ubah cuma lebar selahnya aja. Gitu, udah? Udah ini? Boleh? Apa? Hasil pengamatannya dari kalian. Coba yang 380. Bukan dari warna sih, dari bentuknya. Ini gimana lebarnya? Dia lebar apa kecil atau sempit atau kayak gimana? Sedang misalnya. Terus yang 580 gimana? Oh, ini 580. Coba yang kalau 380. Berarti lebih kecil gitu aja. Yang 780 kayak gitu. Iya.
kayak gimana? Yang rapat atau lebih memampat atau lebih melebar? Jangan lebih abstrak dong. Kan kayak ini nih yang merah, coba lihat lagi yang merah. Yang merah tuh dia kan lebih besar, berarti polanya lebih lebar, pola difraksinya lebih lebar. Coba kalau yang kuning gimana? Yang kuning oh berarti dia sedang aja nih. Yang kecilnya yang mana? Gelombang yang mana? Nah, berarti dia pola difraksinya lebih kecil gitu. Itu aja secara kualitatif aja. Karena nggak bisa dihitung. Kok kamu di situ? Ya, tuh kenapa di situ? Jadi kena panjang gelombang dong. Kan setiap warna punya panjang gelombang yang berbeda. Bukan. Yang paling rendah di sini paling pendek tuh. Kemungkinan berarti bisa nyambung karena kan tadi kalian lihat di sini juga kalau misalnya di sini dia bisa menghasilkan difraksi berarti yang itu juga kemungkinan bisa ada apa kenapa dia bisa menghasilkan difraksi itu ada apa gitu. Apa? Yang mana panjang gelombang? Jangan panjang cahaya dong, panjang gelombang. Iya. Iya. Iya sebentar. Apa? Kan yang diminta ininya yang diubah. Iya. Kan kalian lihat ini warna apa? Hijau. Ini yang kayak gimana polanya? Oh misal mengecil, kecil gitu ya. Sekarang lihat yang apa ini? Oranye. Oh jauh lebih besar. Terus yang merah, oh lebih besar lagi gitu loh. Apa? Itu kan cuma nyorot satu titik. Kalau pakai serat nyebar, semakin kecil celahnya semakin fokus cahaya. Iya mungkin aja nggak tahu. Kan nanti kalian bakal bebas dulu kalau hipotesis mau kalian kayak gimana? Adil nggak boleh pakai GPT. Apa sama kayak center? Ada di iya mirip. Iya, makin lebar kan? Iya. Apanya? Iya, awalnya gini. Ini awalnya setiap mandi sama kita. Iya, enggak awalnya emang nggak usah. Langsung aja pilih panjang gelombangnya. Amati we dari sini. Ini bebas bu. Panjang gelombangnya bebas, tapi nilai lebar celah sama ini dibuat tetap. Tetap teh maksudnya gimana? Tetap teh maksudnya nggak diubah-ubah. Berarti gini aja tetap. Iya. Nilainya mau ini yang diubah. Ini mah tetap iya. Ini mah diubah-ubah gitu loh. Mau berapa nih? Ada 3 kali 100. Tapi Adriel sama si Rapi dipilih sama Pailin. Apa? Lalu siapa yang pilih? Kita pilih ini. Baru dikit ini belum mati semua. Lebar pola difraksi lebih lebar Iya, sama aja. kayak gitu. Iya, kalau misalnya dia semakin lebar, apakah
polanya akan semakin lebar juga atau malah semakin kecil atau kayak gimana gitu. Ini lebar tapi Kalau yang lain kan ini tetap. berarti ini lihat lebarnya. Ini lebih kecil yang ini apa yang ini? Yang sini kan? Berarti kayak gimana? Panjang gelombangnya gimana ini? Panjang gelombangnya kan dibuat tetap. Iya, makanya tadi Yang mana? ini Oh, yang itu. yang masalah pun. Iya, berarti ininya yang diubah ya. Iya. Hasil pengamatan itu kalian lihat dari layar. Yang hitamnya ya, itu kayak gimana polanya? Yang hitam sebelah sini dong. Yang ini, yang ini. Ya, yang ini. Ini kalian lihat polanya, dia semakin lebar atau semakin kecil? Mungkin lebar, yang lebar. Ya udah tulis aja berarti dengan panjang gelombang segini, polanya kayak gimana ya? Ini berarti lebar kan? Lebar. Yang ini kecil kecil, kayak gitu. Lebih menyempit gitu. Permukaan yang cahayanya ituin, Apanya? Ituin apanya? permukaan yang dilalui lah. Permukaan ini dilalui. Kayak kasar, Berpengaruh dong. Berpengaruh. Kan udah belajar pemantulan. Kalau misalnya dia halus, pemantulannya gimana? Pemantulannya lebih teratur dong dibanding yang kasar, ya kan? Itu bergantung juga. Ada yang udah selesai? yang itu lah, Pak. Iya. Ha. Ini aja. Iya gitu aja. Oke, Bu. Ada yang udah selesai? Sampai kesimpulan? Ayo 15 menit lagi. Bukan Pak Fitra ya, ikut Surabaya di SD rendah. Oh iya, kenapa gitu? Dia kan Persija. Apa Persija kita sebut Udah direkam loh ini. jadul. Kerekam. Enggak. Apa we ada? Kerekam jangan ngomong aneh-aneh kamu. Kedengeran. Apa? Aku tadi yang ngisi ini. Ini beda mengaji sama nyusut apa, Bu? Kamu kenapa? Kenapa mengecek sama penyusup? Ini kan udah sedang. Berarti ini kayak gimana? Lebih kecil dari ini. Kalau ini lebih kecil banget gitu. Oh. Udah bilang satu bahasa gitu. Mengecil lebih kecil gitu aja tuh. Bahasanya disamain itu loh. Kalau lebar besar, lebar kecil bisa kayak gitu. Udah ini dua-duanya udah investigasi udah. Ada yang udah selesai? Mana yang udah? Udah beres semuanya. Ini tadi apa Bu ini sama ini? Ini diameter kuit berarti ini tinggi. Jadi kalau misalnya ini 0,10 ini juga 0,10. Bebas aja mau ini kamu bikin 0,20 juga nggak apa-apa. Yang penting selama si panjang gelombangnya diubah-ubah ini tetap sama nilainya. Ngerti nggak? Oh, jadi yang diubah-ubah yang sama. Yang diubah-ubah tuh yang ini aja, ya. Kalau ini dibuat tetap, mau ini nilainya bebas nilainya mau berapa, tapi yang penting tetap gitu, sama-sama tetap. Ya. Ya, Udah belum? Udah ini udah beres. Panjang belum? Panjang belum? Whistling berapa? Kita pilih yang paling mudah saja. Apa ini yang cantik? Hasil pengamatan pola di gimana tuh? Pola difraksi. Oh kayaknya belum ya ini teh. Kirain udah. Hasil pengamatannya gimana?
Pas diubah-ubah. Ini berapa panjang gelombangnya? 400. Polanya gimana? Ya begitu. Bingung menjelaskannya. Coba lihat dulu perbandingannya. Biasa lebih. Lihat dulu perbandingannya sama yang gelombang yang lain. Ya kalau misalnya dia tinggi, si ini lingkaran di pinggirnya itu cuma kecil bu. Kalau Berarti di rendah lingkarannya itu kayak. Berarti gimana? Banyak. Berarti lebih lebar atau lebih menyusut? Lebih menyusut. Yang kecil, semakin kecil gelombangnya. Gelombang cahaya ya. So, 400. gitu aja. Ayo 10 menit lagi. Sok 10 menit lagi. Maaf ya Bu, Ya. nggak ngerti. Kayak gini Bu berarti Iya. ini kan panjangnya kita dari 380. Terus pengapatannya ini kecil. Iya, kecil atau menyusut gitu ya. Oh yang kedua beda lagi. Yang kedua beda lagi nanti polanya. Ini tetap Ini tetap bebas. bebas. Bebas sekalian. Iya gitu aja. Apa? Jauh lebih dikit, lebih sedikit atau kamu boleh? Boleh kayak gitu. Celahnya itu yang mana bu? Ini yang masih tetap yang ini. Kalau Haigma yang ini. Oh ini ubah. Iya, ini enggak, ini tetap. Ini yang diubah, ini tetap. Iya, buat yang kedua. 3 angka ini. Enggak dong, tetapnya satu. Kan panjang gelombang dikontrol tetap ya, berarti satu dong. Nilainya mau berapa? Bebas aja. Iya, bebas. Mau beda lagi juga boleh. Boleh. Berarti yang ini diubah 3 kali. Iya, diubah 3 kali. 3 kali apanya dulu? 3 kali aja. 3 kali diameter diubah. 1, 2, 3. Bebas kan? Bebas, bebas, bebas. Kalau misalnya kelihatan dengan diubah-ubah sedikit masuk aja. Kalau misalnya mau lebih kelihatan diubahnya agak gede berarti. Kecil nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bebas. Sok. Udah ini. Beres. Adik-adik. Iya udah, emang paling bagus, sudah paling bagus. Diam. Udah kerjain cepet Adriel. Yang ini kan diameter kan? Cuma ininya celahnya Itu yang di pinggir diameter. ini. Iya. Diubah? Enggak. Dibuat tetap dong. Ini kamu mah ini berapa yang tadi nilainya? Ini nggak diubah kan? Nggak diubah. Ya udah. Ini tuh celah kan? Iya, ini tuh lebarnya berapa? Iya 0,10. Ya 0,10 Sal. 0,00 ya sok tulis aja, nggak apa-apa. Sama. Tapi yang ini mah nilainya berapa kalian? Salah dong. 780 mah di sini. Di sini tulisnya. Ini nilai nilai nanometer. Apa? Panjang gelombang. Enggak dong, panjang gelombang mah panjang si gelombangnya, iya. Ini panjang gelombang tuh yang merah dia punya panjang gelombang berapa? Bukan, kalau ini tuh dia jarak dari sumber ke celah dong. Bukan juga. Panjang gelombang tuh pokoknya panjangnya si gelombang. Si gelombang tuh punya panjang. Bukan senternya, cahayanya ya. Dari center. Cahaya panjang gelombang cahaya dari senternya. Nah, si cahaya itu dia punya panjang gelombang segini. Iya. Si sumbernya dong dari
bukan ini ke sini ya, bukan. Tapi sepanjang ini. Itu nulisnya menyusut dan lebar doang. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bener. Nggak apa-apa. Karena emang kayak gitu. Ada hitungannya. Nggak bisa dihitung. Kalau dari sini nggak bisa dihitung, nanti pusing kalian ngitungnya. Kayak pas kuliah. Enggak, hitungannya bukan di sini, nanti Ibu ajarin. Apa? Berarti yang tabel yang tetapnya ini sama ini. Iya, yang tapi ini sama ini. Yang diubah, yang ini diameter. Apa? Gue mau nanya. Nanya apa? Yang matinya yang ini apa yang ininya? Yang itu dong. Yang layar itu ya. Coba marahin. Marahin. Sok aja. Yang selipin. Lubangnya cukup banyak dan cukup cahaya. Ya Allah. Ya Allah. Gak boleh menyebalkan, gak boleh Adriel. Ya Allah, ya. Sampai Ibu. Hasilnya hampir sama semuanya sih. Udah bisa lah. Yang paling sering Gimana ya? Gimana ya jawabannya? Ayo 4 menit lagi tuh. Gak boleh lama-lama. Kita harus lama. Habis ini dibahas lah konsepnya. Enggak. Ibu ada radiasi nuklir, Bu? Di mana? Kenapa? Dia mau dia habis telepon Pandawara kemarin. Ya Allah. Sudah? Apa? Apanya yang berubah dua-duanya? Yang dilihat yang ini apa? Yang ini dong. Ini mah gak usah dilihat, ini aja. Kecil. Kayak samain aja kayak ini. Kecil atau besar atau kayak gimana gitu. Apa? Mengapa panjang gelombang yang lebih besar menghasilkan pola difraksi yang lebih lebar? Ya menurut kalian aja gimana? Kalian matanya merah. Ini dibikin nangis sama siapa? Ayo. Nangis. Karena setelah diteliti kayak gitu. Kan gitu aja. Karena setelah diteliti kayak gitu. Menurut kalian aja itu mah kenapa kok bisa? Asal dapat takdir. Nggak apa-apa. Kan nanti kita bahas bareng-bareng juga. Karena sudah kehendak Allah. Kenapa emang? Mengapa panjang gelombang yang lebih besar menghasilkan pola difraksi? Menurut kalian aja kira-kira kenapa? Udah? Isok dijawab itu pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini dulu. Udah? Jadi aku kira nggak ada
kuat sih, karena udah tahu dari hasil investigasi. Apa? Iya. Emang kenapa? Emang kenapa kalau ada hologram? Tapi emang bentuk, bukan bentuknya yang ngaruh sih, dia lebih ke lebar yang ngaruh. Apa? Lebarnya? Iya, lebih ke lebarnya. Udah, ini udah. Semakin besar. Itu yang bulat-bulat banyak itu kan? Iya. Bukan yang pemisah itu kan? Bukan. Berisik Adril, masuk tahu kena itu. Masuk kena webcamnya. Terserah lah, udahlah. Capek banget. Udah, ayo, bentar lagi tuh waktunya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Coba kelompok sana udah selesai. Yang mana yang belum? Oh, yang pertama. Oke, yang ini? Yang belakangnya yang mana? Yang mana? Yang pertanyaan-pertanyaan ini. Oh, itu mau bentar lagi. Yang sana, kelompok sana. Yang mana yang belum? Oh, yang awal. Oke, yang ini yang mana? Yang belum. Halaman terakhir. Oke, yang sana. Berarti yang belum yang mana? Oke, yang ini? Yang belum? Tabel udah, yang tinggal yang itu. Ibu kasih waktu 5 menit lagi, tapi harus udah selesai semuanya ya. Enggak. 5 menit, enggak. 5 menit udah, kalian tinggal sedikit lagi kok itu. Enggak, 5 menit aja. Kan nanti kita bahas bareng-bareng. 1 jam mah kelamaan, ngapain? Udah sok, 5 menit lagi. Nggak bawa minum. Makan boleh. Enggak, Bu. Makan apa? Udah, Ibu. Udah beres? Oke. Gua masih gitu kayak Kamu bawa minum nggak? Mau minum? Buat desis. gua masih gitu kayak versi cahaya kayak Mana buat desis? Mirip sih, tapi dia perlu prisma di sini. Perlu benda. Bukan prisma sih, tapi dia perlu medium. Kalau difraksi enggak. masih di Enggak apa-apa.
Enggak, udah Adil kerjain kamu mah. Buat hipotesis di akhir. Ke distraksi. Kan itu mah buat kamu emang gak bikin hipotesis di awal? Yang ini sekarang lihat hipotesis kamu yang bikin di awal tuh bener apa enggak setelah melakukan investigasi. Betul. Ya udah bilang aja betul. Kenapa bisa betul gitu. Kenapa sih ya Allah? Ayo 2 menit lagi. Tidak ada waktu tambahan ya. Kemana? Mau apa? Kenapa emang? Kenapa kamu sakit? Oh ya udah sakit. Ya Allah. Ini Mau ngapain sih kamu? Bulan gak adanya bu, gitu-gitu aja. siap sudah. Kamu tuh jangan jahil kan jadi orang Jangan jahil jadi orang teh. Seru-seru. Ini kerjaan udah beres belum? Udah beres belum? 1 menit lagi tuh. Nggak bisa. Berarti yang coba nggak lihat. Nggak ada ya. Nggak usah. Kenapa kamu lelet ngerjainnya? Loh, kan udah dikasih waktu 30 menit. Masa nggak cukup? Tidak bisa dijadikan alasan. Iya, kamu bisa ngasih yang ini kan sana. Ayo nyanyi dulu. Enggak. Nyanyi tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah kita, bangsaku, rakyatku semua. Berjuang untuk Indonesia. Negeriku yang ku cinta, Indonesia merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, udah selesai ya. Tidak ada tambahan waktu lagi. Enggak. Enggak. Udah cukup.
cukup. Kita bahas bareng-bareng aja. Kita bahas bareng-bareng. Duduk dulu berkelompok. Oke. Oke, fokus dulu ke sini. Lihat dulu ke sini. Oke. Gimana hasil dari eksperimennya? Ada yang mau Terjawab tuh. Kelompok 2. Kelompok kita terjawab. kelompok berapa? 2. 2 gitu. 2, emang 2 ya? Kelompok 2. Kelompok kita. Tuh. Kelompok 6. Oke, gimana kelompok 6? Depan. Gak usah, berdiri aja sok, di sini aja. Gimana Cina? Gimana hasilnya, gimana hasil dari eksperimennya? Kita tahu kalau cahaya itu ketika melewati celah kan terdifraksi. Terus? Nah, itu kita juga pengamatannya itu semakin panjang sehingga cahayanya itu maka difraksinya juga akan semakin melebar. Semakin melebar. Sedangkan kalau dibandingkan dengan celah, kecil celahnya difraksinya akan semakin melebar. Dan besar celahnya difraksinya akan semakin meningkat. Akan semakin besar. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 6. Oke. Boleh duduk. Kelompok lain sama? Sama? Oke, berarti ada 2 variabel di sini. Pertama, hubungan antara dengerin dulu. Pertama, hubungan antara panjang gelombang dengan pola difraksi. Gimana hubungannya? Berbanding lurus. Berarti semakin panjang gelombangnya, semakin besar panjang gelombang akan semakin lebar. Ini mah semakin panjang. Kalau sebanding gini, sebanding ya. Yang kedua apa? Lebar celah sama pola. Berarti semakin kecil lebar celah akan semakin besar. Berarti 1/, semakin lebar. Ya. Berarti panjang gelombang itu sebanding dengan pola difraksinya. Kalau lebar celah berbanding terbalik. Stop sih, jangan mengertawakan. Oke, udah ya kayak gitu. Apakah hipotesis yang kalian tentukan di awal sesuai? Oke, berarti kalian sudah bisa memberikan hipotesis di situ. Ya. Sekarang balik lagi. Gak apa-apa duduknya kayak gitu? Aman nih, Bu. Oke. Tadi waktu kalian eksperimen, kalian perhatiin nggak di bagian layar yang ketika dia dikenai sinar, itu yang bagian tengahnya jauh lebih terang dibanding yang lain. Sadar nggak? Tahu nggak kalian kenapa bisa kayak gitu? Itu pusatnya. Pusatnya bisa jadi. Itu kan dari pusatnya itu akan terdifraksi. Iya. Oke, bisa jadi. Makanya kenapa si pusatnya dia jauh lebih terang. Jauh lebih terang itu diakibatkan karena pertama dia celahnya cuma 1. Ketika langsung disinari cahaya, otomatis cahayanya akan lebih banyak terkonsentrasi di tengah. Makanya yang terang pusatnya jauh lebih besar dibanding yang lain. Kan semakin jauh akan semakin gelap, betul? Nggak ada gitu ya. Jadi yang terangnya itu cuma beberapa aja. Yang terangnya kan kalian lihat, yang terangnya itu semakin jauh akan semakin hilang atau nggak ada, bahkan nggak ada gitu ya. Tapi yang gelapnya terus ada, bener nggak? Yang gelapnya tuh dia konstan atau konsisten, ada terus. Beda sama yang pola terang. Kalau pola terang dia dari tengah semakin keluar akan semakin memudar atau semakin hilang. Tapi yang gelapnya dia akan konstan atau ada terus. Kenapa bisa jadi karena kenapa bisa seperti itu? Kita bahas di sini. Nah, jadi ketika ada suatu gelombang yang punya panjang gelombangnya tuh sama nih kayak diameter. Kan tadi syarat terjadinya difraksi kalau panjang gelombangnya sama kan kayak diameter. Kan tadi tuh dia akan dibelokkan di ujung-ujungnya, maka akan terbentuk pola difraksi seperti ini. Ya, yang kalian tadi lihat di pet.
akan terbentuk seperti ini. Tapi kenapa sih kok bisa sampai terbentuk? Kenapa bisa sampai terbentuk? Nah, menurut prinsip Huygens sama Fresnel, beliau bilang kalau ini muka gelombang ada titik-titik nih. Jadi di titik-titik muka gelombang ini, si titik-titik ini, dia berperan sebagai gelombang sekunder. Iya, sebagai gelombang sekunder. Jadi ketika melewati celah, mereka tuh akan ketemu, akan saling menindih, bertemu, saling tumpang tindih. Makanya terbentuk pola difraksi seperti ini. Yang saling bertemu, saling tumpang tindih itu disebut sebagai interferensi. Ya, disebut sebagai interferensi. Kan di sini kalian lihat ada pola terang, ada pola gelap. Pola terang ini dia terjadi kalau si gelombangnya punya satu fase atau berada dalam fase yang sama. Kayak gini contohnya. Ini videonya dicepetin aja. Nah, nih, ini kan menunjuk ke pola terang, betul? Lihat gelombangnya, fasenya sama nggak? Ketika dia berada di bukit, yang gelombang pertama di bukit, gelombang kedua juga iya, makanya dia satu fase. Itu disebut sebagai interferensi konstruktif. Ya, interferensi konstruktif. Berarti kalau interferensi konstruktif dia satu fase, ya, fasenya sama. Makanya karena fasenya sama, dia akan saling menguatkan. Ketika sudah saling menguatkan, berarti kan gelombangnya akan jauh lebih besar, betul? Ketika si gelombangnya jauh lebih besar, berarti kan dia akan jauh lebih terang dibanding yang lain. Makanya akan terbentuk pola terang di situ, ya. Konstruktif. Kalau gelombangnya sefase. Sekarang kalau yang gelap, berarti kalau yang ini satu fase, kalau yang gelap berarti beda fase, bukan nol dong, beda fase. Beda fase itu artinya berarti gelombang pertama dia misalnya terakhirnya di bukit, gelombang kedua terakhirnya di lembah, makanya beda fase. Karena beda fase berarti kan saling meniadakan tuh, nggak ada. Makanya yang muncul itu gelap di sini, bukan terang gitu. Tetap ada gelombangnya. Cuma emang nggak kelihatan di layar gitu. Paham sampai sini? Ya. Jadi pola terang itu dia terjadi karena ada apa? Interferensi konstruktif. Kenapa interferensi konstruktif itu gimana? Iya, fase dari gelombangnya sama. Kalau yang gelap beda fase. Kan tadi kalian lihat pita yang tengah, pita terang yang tengah dia jauh lebih besar dibanding yang lain. Uniknya di difraksi yang dicari itu cuma pita gelapnya. Karena yang konsisten kan cuma pita gelap. Kita nggak bisa nyari yang pita terang karena semakin jauh dia akan semakin menghilang. Jadi yang dihitung di difraksi itu hanya pita gelapnya aja. Iya, jadi pita gelapnya yang bisa kita hitung berapa sih dia nilainya. Nilai tingginya tuh berapa, nilai lebarnya tuh berapa. Cuma bisa dilihat dari pita gelap. Kalau pita terang nggak bisa, karena dia kan semakin lama kan semakin meredup. Kita lihatnya kayak gimana dong? Kalau misalnya semakin meredup. Berarti satu saat itu dua fase. Enggak, bukan fasenya yang kita hitung, tapi lebar difraksinya berapa. Lebar lingkarannya berarti. Iya, nih. Ini kan pusat, ini terang pusat ya. Ini terang pusat, ini gelap pertama. Lihat, ini gelap pertama, ini terang pertama, gelap kedua, terang kedua. Kan semakin kesini akan semakin hilang, tapi yang gelapnya akan tetap seperti ini. Akan tetap konstan dia. Nilainya berapa? Bukan dong. Berapa ini? Satu bukit berapa? Setengah lambda, betul. Oke, ini yang tadi ya hubungannya. Hubungan antara lambda sama lebar celahnya.
Kalau misalnya lebar celahnya lebih kecil, lebih besar, dia akan gini kan, hilang gitu. Tapi kalau misalnya kecil, dia diameternya atau sama, bahkan sama, itu akan membentuk. Gitu ya. Bukan sulap, bukan. Betul. Oke, faktornya berarti pertama dari panjang gelombang, kedua dari diameter celah. Jadi semakin sempit dan semakin panjang, maka pola difraksinya akan semakin lebar. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kan tadi kita akan mulai bahas, kan tadi kalian lihatnya secara kualitatif ya, eksperimen secara kualitatif. Antara si panjang gelombang bisa menyebabkan semakin lebar difraksinya. Terus diameternya akan menyebabkan semakin lebar juga difraksinya. Semakin kecil diameter, semakin lebar. Sekarang kita lihat secara matematisnya kayak gimana. Kita lihat secara matematis. Sekarang ini ada titik 1 sama titik 3. Bedanya berapa? 1 ke 3. Setengah lambda. Kan tadi syarat terjadinya difraksi, dia harus diameternya harus sebanding sama panjang gelombang. Diameternya harus sebanding sama panjang gelombang. Karena yang dihitung sekali lagi di pola difraksinya itu adalah pita gelap. Pita gelap kan ini, ya kan? Pita gelap. Pita gelap di sini itu dia setengah lambda. Ya, betul? Setengah lambda. Iya. Satu bukit ya, Setengah lambda. Kan yang ini nih, ya pakainya yang ini coba nih. Nih pakainya yang ini. Setengah, yang tadi mah nggak kelihatan ya. Ini setengah. Kan yang mau kita cari pita gelapnya aja. Berarti kan nilainya setengah. Supaya dia nilainya gelap terus, berarti panjang lambdanya harus setengah dong. Harus setengah. Kan yang kita cari yang pita gelapnya aja. Makanya tadi di sini kan kita lihatnya antara 1 dan 3. 1 dan 3. Dia kan dibagi 2 nih diameter celahnya. Ya kan dibagi 2 jadinya D/2. Karena ada sudut jadinya D/2 sin theta. Nah, si diameternya tadi kan supaya hasilnya gelap terus, nilainya harus setengah lambda. Ya, nilainya harus setengah lambda. Berarti kalau ini kan ada setengah, ini ada setengah. Berarti saling menghilangkan 1. Makanya di sini diperoleh D sin theta sama dengan 1 lambda atau D sin theta sama dengan lambda. Terus sekarang kalau misalnya itu tadi pola pita gelap ke 1. Pita gelap ke 1 dari pusat. Pusat itu kan ini ya. Pita gelap ke 1. Oke? Sekarang kita lihat kalau pita gelap kedua. Kalau pita gelap kedua berarti di sini diameternya dibagi jadi 4. Samain lagi. Karena harus terjadi pita gelap ya berarti kan harus setengah lambda lagi. Jadi D/4 ini setengah lambda. Sama-sama dibagi. Yang sebelah sini kan sisa 2 nih. 2-nya pindah ke sini. Jadi D sin theta sama dengan 2 lambda. Ya. Makanya secara umum difraksi itu D sin theta N lambda dengan N-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu apa? Dia orde pita gelap ya. Sekali lagi pita gelap kalau di difraksi. Ya, jadi nggak dicari pita terangnya, ini dicari cuma pita gelap, orde pita gelap. 1 nilainya 2, 3 tadi. Pita gelap 2 atas bawah. Iya, yang atas bisa, yang bawah juga bisa. Pita gelap. Sekarang, ini kan ada sudut sin theta. Kalau misalnya dia sudutnya sangat kecil, contoh 5 derajat. Itu kita dekati dengan tan theta. Kenapa bisa didekatin sama tan? Karena nilai dari tan theta sama sin theta itu kurang lebih mirip.
Kalau misalnya kalian nggak percaya, sok dicoba. Nilai dari sin 5 derajat berapa, nilai dari tan 5 derajat berapa. Itu nilainya mirip banget, cuma beda 0,003 doang. Cuma kecil banget bedanya, makanya kita dekatin sama tan. Kenapa kok bisa didekatin sama tan? Lihat lagi di sini. Nah, lihat lagi di sini. Ini sudut. Kan yang cuma punya nilai, kalau tan itu kan depan per samping. Ya kan? Depannya? Depannya? Depannya Y. Ini kan ini tingginya Y. Depannya Y, sampingnya L. Berarti di sini yang punya nilai cuma tan. Makanya kenapa sinnya didekatin sama tan? Karena tan theta kalau misalnya dia nggak berupa sudut kan bisa juga berupa Y per L. Gitu. Betul? Oke. Jadi paham ya sekarang kenapa sinnya bisa diganti sama tan? Karena iya, karena yang punya nilai dari difraksinya cuma tan, makanya Y per L. Sehingga persamaan ini bisa kita ubah juga jadi kayak gini. Kebanyakan yang kita pakai yang ini. Karena biasanya sudutnya kecil banget. 3 derajat, 5 derajat gitu. Makanya didekatinnya sama tan. Jadi kayak gini, ini rumus umumnya. DY per L sama dengan N lambda. Paham sampai sini? Paham? Oke. Sekarang, kan tadi kita udah bahas ini nih di awal. Nih setelah kalian investigasi, kenapa coba bisa ada ininya? Panjang gelombangnya beda-beda terus? Terus? Iya, warnanya mencar. Oke. Tapi berarti kalau misalnya sisi D ini bisa menghasilkan pola warna, berarti di CD ini ada apa? Ada celah, tapi celahnya banyak. Makanya dia warnanya bisa banyak. Gitu. Paham ya sekarang konsepnya? Beda sama pembiasan. Kan ini juga kalau misalnya kalian simpen di dalam air terus kalian kasih sinar matahari kan bakal ada juga nih pola kayak gini. Tapi kan itu dia perlu air. Itu beda sama pembiasan. Kalau pembiasan dia perlu media buat merambat ya. Tapi kalau difraksi nggak perlu, cuma CD aja. Karena di CD ini dia udah ada kisi-kisi. Kisi-kisi itu celah banyak ya. Jadi celahnya nggak cuma satu di sini. Karena kita bahas celah tunggal ya. Celahnya cuma satu, tapi di sini banyak sehingga warnanya juga banyak. Gitu. Paham? Paham? Oke. Nah, sekarang kayaknya tadi bingung ya. Sekarang kita kasih contoh soal dulu. Biar kalian nggak bingung. Sok. Kembali dulu aja ke tempat duduknya masing-masing. LKM-nya sini kumpulin dulu. Lembar kerja M-nya apa? Murid. Silakan duduk lagi. Mana lagi ini? Ya. Di situ aja. Kenapa? Rafael, astagfirullah. Itu. Ya, kenapa tuh gak nyatut? Bukunya di belakang. Iya, balik lagi ya kamu. Ayo udah duduk lagi. Iya, nanti dikirim. Kan nanti dijelasin juga. Iya, nanti atuh. Masih rekaman dulu nih, Bu. Oke, udah duduk. Sekarang perhatikan dulu ke sini. Udah duduk semuanya? Oke. Buku siapa? Astagfirullah. Sebentar. Pengumuman dulu.
dulu bareng-bareng. Di sini diketahuinya ada apa aja? Cahaya monokromatik. Dengerin dulu. Cahaya monokromatik dari sebuah sumber jauh datang pada sebuah celah tunggal yang lebarnya 3 nanometer. Berarti ini apa? Lebar celah. Lebar celah itu D ya. D itu lebar celah berapa di situ? 3 nanometer. Nano itu berapa? Nano itu berapa? 10 pangkat berapa? 10 pangkat berapa? Min 3 gitu. Jangan asal ini. Berapa? 10 pangkat min 9. Nano kan dari 9 jadi nano. Ya, oke. Terus jarak terang pusat dari pola diffraksi ke gelap pertama sama dengan 1,8. Berarti di sini panjang pita gelap pertama. Apa panjang pita gelap? Bukan L. Y. Y1 sama dengan 1,8 milimeter. Berarti 1,8 kali. min 3. Terus apa lagi? Jarak layar ke celah. Apa ini? L. Berapa? 60 cm. Berarti oke, yang ditanyakan di situ apa? Panjang gelombang. Oke. Tadi gimana rumusnya? DY per L sama dengan N lambda. D-nya kita masukin 3 kali 10 pangkat min 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 1 per salah 1,8. Iya. Udah 1,8 kali 10 pangkat min 3 dibagi 6 kali 10 pangkat min 1 sama dengan lambda karena n-nya 1 kan. N-nya 1. Ini lambda. Coba berapa? Yang mana yang coret-coret? Benar. Berapa? Yang mana yang coret? 3 sama 6. 2. Terus? 2 sama 1,8 bisa nggak? Bisa. Berapa? 0,9. Ini ya? Terus? Di atas juga 0,9. Di atas, Bu. Oh. Ya. Di atas, Bu. Terus? 10 itu min 3 min 13. Iya. Iya, 13. 13. Berapa dong? 9. Ini kan naik ke atas. Bukan 4 dong. Ini jadi 2. Min 11. Oke. Udah. Berapa tuh? 9 kali 10 pangkat min 10 lambda. Bukan di 12. Enggak dong. Iya. Iya. Itu kan Ini kan ngilangin 0 komanya. Iya. Ya, jadi 9 kali 10 meter. Min 12. Min 12. Iya ya. Min 12. Min 12. Oh iya deh, benar. Oke. 9 kali 10 pangkat min. Oke, sepakat. Dah. Seperti ini aja. Sekarang apa? Kalau nggak kayak gini berarti yang ditanyakan ini pita gelap pertama. Kalau misalnya ini ditanyain ya gimana berarti dari sini?
Dari sini kalau misalnya yang ditanya ini gimana? D kali L sama dengan Y, iya benar. N lambda per Y. Berarti ini pindah ke sini kan? Kok DL sih? Nih nggak mungkin dong. Oke, udah sampai sini paham? Ini gini dong contoh soal mah. Sok lihat ya soalnya ini. Kan banyak soalnya. Iya. Kan soalnya ada 4. Harus banget di depan nih. Ini pakai sambal Enggak. Bisa dibuka nggak? Filenya bisa dibuka nggak? Sok dikerjain sampai waktunya habis. Sekarang jam berapa? 10.33. Sok sampai jam 11. Cukup lah 4 soal mah. Cukup ya Allah. Pakai dong, pakai bismillah. Itu dari yang kalian tadi kerjakan bisa kok. Ini enggak. Oke. Sama kamu disalin. Oke. Iya, tunggu. Sok dikerjain. Nanti dikirim kok PPT-nya. Kalian bisa mau lihat ini? Kisi-kisi soal. Iya dong. Hah. Oke, Ibu. Gue mau ngerjain dari nomor bawah dulu boleh? Sok aja. Asal kasih tahu. Enakan lah nulis. Kasih tahu nomor. Ini samping Ibu kan? Kamu tangan. Ih, parah banget. Sendiri. Mana ya? Siapa yang ini bang, berikutnya. Ada soalnya sudah ada. Itu yang kelas apa? Kelas 11. Oke. Banyak yang V45 main warna. Banyak yang C5 juga ada. Tapi dari memang kelas 11. Kelas 11. Ya. Tapi gelombang bunyi 1, cahaya 1. Berarti banyaknya apa? Termodinamika. Termo getaran. Oke. Termo getaran. Gelombang bunyi Sama sedikit. salah satu deh. Satu ya. Gelombang cahaya juga 1. Iya. Tapi kalau yang materi getaran juga sama Bu. Beliau ngajarin Semuanya juga. Ada semua nomor juga gitu. Semua materi. Baca anak. Jadi nggak ngerti. Iya, Tapi ibu di kelas ibu tadi anak nulis dan memang ibu jarang masuk ya. Ibu harus banyak masih materi. Kapan masih materi? Iya, libur terus ya, Bu. Semester 2. Seminggu masih banyak materi ketika ibu harus masuk banyak pengumuman banyak Iya. Ini kalau masuk juga telat. Pacarannya. Ya pacarannya lama ya. itu kan belajar Mm-mm. kamu itu
Jadi anak-anak di kertas tulisannya lebih banyak materi sama jangan. Berarti jadwalnya nanti mah ya Bu. Biasanya nggak pernah ada tulisan kayak gitu. Ada juga aja. Ini lebih banyak yang lain. Ya terus ini yang penting ada anak harus diri, ada kayak si Gani. Allah. Ini kan ditulis aja. Nah ini kalau udah contoh-contohnya mah isi aja dia sama kalian. Terus ini biar ada pembedanya. Kalau kita dikasih tanda tanya, milih aja salah satu biar nggak perfect semua apa. Kalau perfect Ya. kan nilainya mah skornya mah kalau kurang satu pasti masih sangat baik. Nah ini aja pilih salah satu. Boleh ini yang di sini, boleh ini atau pilihlah yang ini yang satu aja di sini gitu. Oh, ya. Biar nggak kelihatan 100 banget. 100 banget. Sempurna banget gitu ya Bu, biar nggak sempurna Jadi banget. ininya Ya. di kan rentangnya masih di sini. Satu biji aja misalkan ini guru mendesain ruang belajar kan bukan hak kita. Iya. Mendesainnya, ya kan? Kalau ini guru memberikan kesempatan murid untuk menunjukkan kemampuan melalui demonstrasi dan simulasi. Kan mereka juga enggak juga boleh ini, tapi kalau ini mau oke, kamu pilih aja yang ini yang kira-kira Satu buat aja, kita Bu. mah satu aja. Oke. Yang kira-kira buat kita, tapi jangan sama. Misalkan ada di sini, ini di mana gitu, ini yang pemanfaatan digital mungkin apalah, pokoknya yang memang apa ya? Kalau ini udah baik, yang memang Yang kurang aja gitu ya Bu. kurang ya fasilitasnya memang ada, tapi ya ini gitu kan, kayak ini kan desain kelas mah memang ruang belajar, tapi kan ini disebutnya ruang belajar kan didesainnya gimana, orang sempit-sempit kayak Iya. gitu kan. Tapi Ata pilih yang mana gitu, aku ini pilih yang mana. Lingkungan sebagai sumber belajar mah harus ya, lingkungan mah harus. Ini juga harus, guru memanfaatkan perangkat digital untuk menunjang pembelajaran perangkat digital. Oke, guru tampil cakap dalam menggunakan perangkat digital. Ini juga harus ya, karena kemampuan yang memang sebenarnya bukan hak kita gitu. Ya. Tadi aja ibu baru nemuin ini sama ini. Soalnya kita simulasi kan butuh waktu yang panjang. Ya. Tapi terserah lah, pilihlah. Ya. Ibu ternyata besok aja. Oke Ibu. Nanti mau dimasukin ini barengan. Sama ini berarti perlu catatannya juga Bu. Kalau misalnya dia tidak gitu. Yang tidak apa, Ya berarti nanti ituin lah ya sama Ata. tapi jangan menjelekan sekolah. Iya. Siap. Pokoknya alasan apa kenapa itu jadi kecil. Oke. Gak usah banyak-banyak, satu biji aja. Kalau sempurna banyak banget, Nanti kelihatan. tapi harus beda. Kalau yang ini mah udah oke lah. Ini juga kan dibedain. Ada yang ininya, ada yang kurang sempurnanya kan. Ada kok Ibu. Nah, 3 ya pokoknya. Ada terserah. tiga. Jangan 2 lah, di 3 aja. Nah gitu. Oh, di setiap tabel 3 Bu. Paling banyak enggak, paling banyak. Oh maksudnya, oh nilainya Nilainya 3. 3, 4 gitu. Jangan ada yang 2. Ya, oke. Oke Ibu. Ini udah kayak gini bener, ibu udah. Oke, kalau ini mah bisa langsung pakai bolpen aja. Nah ya. Cuman Catatannya ya. ya. Oke Ibu. Biar beres. Besok bisa. Bisa. Besok deh. Tapi besok ini kan masuk. Ya, mau. Besok masuk. Ini kan ini apa ujian. Terus ini juga kan ulangan dulu belum. Ini kisi-kisinya udah. Sekarang aja ya kayaknya dikasih. Ini kapan aku waktu ini. Pusing sebetulnya kelasnya. Nggak tahu ada kelas nanti siapa. Udah marah begitu. Tapi dulu dibilang cerewet seperti anak-anaknya. Ini sama kelas yang lain. Iya. 9, 10, 11, 12. Ya, Sama. Pokoknya diinin aja. Oke. Biar beres. Kita masukin nanti kan di apa yang diupload sih? Yang di sip Ya, nanti kita barengan aja. hari awal gitu. Setelah kurbannya, Ya boleh. ini biar beres gitu. Jadi saat-saat sampai dan tenang gitu. Iya. Soalnya itu kan mau masukin penilaian.
harus pakai ini lagi untuk rapat yang baru. Makanya mau pulang besok. Iya, atau pulang besok jam 5. Kamu jadi gimana? Atau gimana pulang sekolahnya? Nah ini kan udah mau jam 12. Kayaknya ya. Soalnya kalau misalnya naik jam 12 kita bisa pulang jam 2 kan. Sampai rumah sama Motor juga. Jam 12 kayaknya. Soalnya kan besoknya cuman kalau tanggal 2 nggak tahu nih atau gimana bisanya di tanggal 2 sampai tanggal 3 kayak nggak bisa Iya. tanggal 3 udah asal gitu kan. udah beres kan tinggal diedit. Kalau tinggal ini besok pakai ini juga. Kamu besoknya di mana? Di E apa di F? Jadwal kampus, makanya tadi saya tuh berangkatnya siang gara-gara jam 7 kan kampusnya baru laporannya baru buka, jadi kita jam 7 baru bisa ngambil ya. Jadi kita jam 7 ke kampus dulu, 7.15 baru berangkat. Cuma tapi aduh ini gimana gue yang sekarang sih nggak tahu ini saya namanya bapaknya ini ya kalau gede-gede pasti taruh Jam berapa tuh dia? Ada yang udah beres? Belum waktu bu, masa kayak gitu sih? Ih, ini kamu udah nomor 4. Iya tuh. Nomor 4 berarti cobain dua-duanya. Iyalah, dihitung dua-duanya dong. Si itu kemana? Kok nggak balik-balik? Min 7 tambah 4, min 3. Si Aikaru kemana? Oh, kayak ke rumah jangan tanya bu. Sama si Sultan nggak ada. Tadi izin ke WC nggak balik-balik lagi. Siap. Bentar. Kayak gini aja. Apa? Nggak kayak gini aja. Udah beres? Taruh dulu. Kenapa? Jadi kalau ini berarti kan 2 mau masih diubah kayak gini kan langsung 2 aja. Iya. Ini sebenarnya belum bu. Ini salam dari L. Ya, benar. Nilainya semakin besar. Jangan berisik ya. Oh iya, jangan pakai kalau tadi dalam kalau ya aku ada telo besok. Ada memang jalan bu. Iya, oke lah. Naon sih? Oh, nya bisa, artinya atuh si dinheden bisa ditimpa. Oh, berapa yang ini? 0,2 mili. 0,2. Kayaknya ada yang salah deh. Ayo sok, lihat lagi. 5, 7, 10 sampai jam 5 maka posisi pita gelap pas makin. 0,20 gitu.
Apa? 0,20 apa? Sama aja gak sih? 0,2, 0,20? Sama aja. Sama aja. Coba beda 0 di belakang. Ya. Ada lagi yang udah. Nih, diambil. Nyuruh. Berapa nilai aku? 100. Alhamdulillah. Raffi, kamu kurang ini. Mana analisisnya? Yang nomor 4. Kan minta dianalisis juga. Jadi gimana ini teh? Semakin ditulis. Tulislah. Bu, ini dulu tuh, Bu, parah dulu. Bu, kacau. 3 dulu gitu. Nanti. Dah. Enggak dinilai. Iya, tuh sok tulis dulu baru nanti dinilai. Jangan bener sama ya. Ini juga ininya mana? Hasil analisisnya mana? Tuh, yang ada. Lu juga nggak ada. Ada. Analisisnya Sok atau apa jadi analisis gimana? analisisnya nomor 1 kan? Iya nomor 4 juga. Kan dari perbandingan ini gimana? Dituliskan. Ditulis. Semakin besar panjang gelombangnya maka semakin kecil poin. Nah, bisa kan digaris. Iya, yang rapi. Ditulis ya nanti. Aku mah ngantri ya, Bu. Mengantri di belakang si Rafael itu sana. Rafael masih ngisi, Bu. Ini mana faktornya? Faktornya mana? Itu dulu tulis ya nanti tulis. Diajarin siapa? Ibu kasih nilai dulu nanti aku kasih tulis faktornya asli ini. Aku diajarin. Kamu kurang love you, Ibu. Tuh kamu juga gak ada mana? Analisisnya mana? Nah, gua analisisnya gini dong. Analisisnya itu gimana semakin apa? Percobaan menghasilkan pola difraksi yang lebih besar dibanding Nih, semakin besar lambda, semakin besar juga jarak kita gelap. Oke, ya. Hashtag 1 Bu, jangan lupa. Enggak, udah satunya sama si Andrew. Hashtag aku hashtag 2 tuh. Udah duanya si Adriel. Hashtag 3 tuh. Gua, Bos. Lu kan tadi belum ngisi. Gua, Bos. 3 bersama. Tiga bersama. Nggak bisa dong. Hashtag 4 we. Kan ditutup. Hashtag 3 bersama. 3 Kok bareng Raffi. 3 sih? Nggak apa-apa, 3 bareng Raffi. Ih, kamu mah Bareng Raffi. sama Raffi. Oke. Gitu aja bisa nggak ada? Oke. Bisa. Yang 4. Terus aku tulis dulu. Bos. Ya. Ada lagi yang sudah. Oh ini. Maaf ya.
Ya. Ya kamu kan? Punya siapa? Oh. Salah. Ibu mau dikumpulin. Di bawah dong. Ya. Kenapa semuanya ke toilet? Ini beser pisan. Aku hashtag berapa, Bu? Gak tahu. Hashtag 0 dong. Oh iya, aku hashtag 0. Apa? Aku hashtag. Kok kamu nggak diganti-ganti sih sampulnya kali? Oh ini sama tugas-tugas aku. Oh sama yang belum ya? Ya udah sok simpan dulu aja. Gak ada, nanti aja. Siapa ini? Faiz. Faiz analisisnya mana? Nomor 4. Hasilnya jadi kayak gimana? Semakin itunya gimana? Tulis dulu. Feldi mana ini analisisnya? Ya. Feldi analisisnya belum. Analisisnya belum nomor 4. Nggak ada. Hitungannya aja ini mah. Tuh, isi dulu. Mau sampai jam 11. Iya, sok isi dulu aja sebentar dah. Analisisnya. Ditulis. Ini boleh nggak, Bu? Analisisnya aja, Bu. Iya, analisisnya aja. Di bawahnya nggak apa-apa. Nggak apa. Ini nggak boleh nggak? Makin besar lambda atau panjang gelombang, maka yang makin. Iya. Ini yang telet. Toilet. Tadi udah si Adam sama si itu belum balik, udah balik. Bohong mana? Di belakang. Belum ah. Di bawah. Belum kemana ini? Gini, Bu. Tulis satu isinya apa? Astagfirullah. Tulis ya. Kaisya, ini belum ada analisisnya. Hah? Yang mana? Tugas panelnya apa?
tanggal 12 kalau sebelum tanggal 12 Yang pas masih gelombang. ya sebelum gelombang stasioner. Sebelum ini aja kerjain aja tugas yang di hari itu. Oke. Ini kan analisisnya cobaan B-nya ini. Oh, analisisnya berarti apa? Beda dari CNZ. Mana CNZ? Nggak ada analisisnya kamu. Analisisnya nggak ada. Analisisnya nggak ada. Ini perbandingannya gimana? Jadi dari hasil percobaan A sama B itu gimana? Bukan gitu dong. Sok dianalisis dulu kenapa itu kenapa kayak gitu. Jadi gimana? Yang tadi bukunya udah di di sini dulu aja. Di sini. Ini kebacakan Bu. Nggak sejelek Faiz kok tulisan aku. Aku sejelek Faiz. Ini aku pintar aku. Amin. Masukin tempe ke tempe. Oh gitu. Semoga ya. Bismillah. Nggak apa Bu, aku mau kemana? Mau ke dokteran di ITB. Hah? Nggak ada dong. Berbanding lurus. Ya. Jadi gimana? Ini ya Semakin besar. semakin besar ini ya, jarak ini dari Boleh. tengahnya semakin besar. Kacamatanya beda gitu. Bagus kan? Bu itu dikumpulin. Iya Bu dikumpulin dulu. Kamu mau ngerjain dulu. Kamu udah kan? Dikumpulin dulu ya. Iya sama. Abis ibu mau ngasih pengumuman dulu. Abis ibu nggak apa-apa tapi nanti Ata izin ke yang udah ini dulu. Nggak apa-apa ibu kalau mau. Analisisnya. Iya. Nah, Yang bukunya dikumpulin lagi, coba bawa ke sini. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.